Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Nasriddin, MPTI selaku dosen pengampu Ulumul Quran, dan teman-teman semua yang kami banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat, walaupun lewat online virtual. Kami sebagai kelompok 3 akan menjelaskan tentang Rasmul Quran. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Sulfatun Finorila dengan NIM 2221001 sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Fatin Fauziah dengan NIM 2221016 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga saya sendiri Syarul Hidayatullah dengan NIM 2221035 sebagai pemateri 3 sekaligus sebagai moderator. Baik, untuk menyingkat waktu, kepada Sulfatun Finorila waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Yang pertama, materi pertama yaitu Rasmul Al-Qur'ani. Latar belakang Rasmul Al-Qur'ani. Rasmul Al-Qur'an merupakan salah satu bagian disiplin ilmu Al-Qur'an yang mana di dalamnya mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara khusus, baik penulisan lafal-lafalnya maupun bentuk-bentuk huruf yang digunakan. Rasmul Quran dikenal juga dengan nama Rasmul Al-Utsmani. Tulisan Al-Quran Al-Utsmani adalah tulisan yang dinisbatkan kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga. Istilah ini muncul setelah rebuknya penilaian Al-Quran yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Al-Utsman pada tahun 25 Hijriah. Oleh para ulama, cara penulisan ini biasanya diistilahkan dengan Rasmul Al-Utsmani, yang kemudian dinisbatkan kepada Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu. Para ulama berbeda pendapat tentang penulisan ini. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa tulisan tersebut bersifat taufiki, ketetapan langsung dari Rasulullah. Mereka berlandasan riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah menerangkan kepada salah satu kutub juru tulis wahyu, yaitu Muawiyah, tentang tercatatnya penulisan wahyu. Di antara ulama yang berpegang teguh pada pendapat ini adalah Ibnu Al-Mubarak dalam kitab Al-Ibriz yang memukil perkataan gurunya Abdul Aziz Al-Bidbag bahwa tulisan tersebut pada Rasmul Al-Utsmani memiliki rahasia-rahasia dan tidak ada satupun sahabat yang memiliki andil, seperti halnya diketahui bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Begitu pula tulisannya. Namun di sini lain, ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa Rasmul Al-Utsmani bukanlah taufiki, tapi hanyalah tata cara penulisan Al-Quran. Selanjutnya, rumusan masalah Rasmul Al-Quran. Di sini kita akan membahas tentang apa pengertian Rasmul Al-Quran, terus apa pendapat para ulama tentang Rasmul Quran, bagaimana kaitan Rasmul Quran dengan kaidah, bagaimana hukum dan kedudukan Rasmul Quran dalam Al-Quran, terus apakah ada kekeliruan dalam penulisan, dan apakah manfaat atau faidah dan hikmah Rasmul Al-Quran. Bab selanjutnya, pengertian Rasmul Quran
dari berbagai sumber. Sumber pertama, Rasmul Quran atau yang bisa dikenal dengan Ar-Rasm Al-Utsmani. Penulisan Mushaf Al-Utsmani adalah suatu metode khusus dalam penulisan Al-Quran yang ditempuh oleh Zaid bin Sabit bersama 3 orang Quraisy yang ditunjuk oleh Al-Utsman. Yang kedua, Rasmul Al-Quran yaitu penulisan Al-Quran yang dilakukan oleh sahabat yang dikepalai oleh Zaid bin Sabit dibantu 3 sahabat yaitu Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, yang dilatar belakangi oleh saran dari Umar bin Khattab kepada Abu Bakar. Kemudian keduanya meminta kepada Zaid bin Sabit selaku penulis wahyu pada zaman Rasulullah untuk mengumpulkan menulis Al-Quran karena banyak para sahabat yang khususnya 700 penghafal Al-Quran Sayyid pada perang Yamamah. Pembahasan selanjutnya, para ulama meringkas kaidah 6 istilah, yaitu yang pertama al-hadzf, membuang, menghilangkan atau meniadakan huruf. Contohnya menghilangkan huruf alif pada ya nida. Yang kedua ziyadah, penambahan, seperti menambahkan huruf alif setelah wawu atau ya mempunyai harokat jamak, dan menambahkan alif setelah hamzah marsumah, hamzah yang terletak di antara lukisan wawu. Yang ketiga al-hamz, salah satu kaidah apabila hamz berharokat sukun ditulis dengan huruf berharokat yang sebelumnya, contohnya nun. 4. Badal, pengganti, seperti alif ditulis dengan wawu sebagai penghormatan pada kata as-sholawatu. Yang kelima, fasol dan fasa, penyambung dan pemisah, seperti kata kul yang diiringi dengan kata ma ditulis dengan disambung. Yang keenam, kata yang dapat dibaca 2 bunyi, suatu kata dapat dibaca 2 bunyi. Penulisan disesuai dengan salah satu bunyinya. Di dalam Mushaf Utsmani, penulisan kata semacam itu ditulis dengan menghilangkan alif. Contohnya al-yaumu. Ayat ini boleh, contohnya, ulangi, mohon maaf. Lam yalid walam yulad. Ayat ini boleh dibaca dengan menambahkan alif, yakni dibaca 2 alif. Boleh juga dengan hanya menurut bunyi harokat, yakni dibaca 1 alif. Ya, baik, saya akan meneruskan pemateri dari Mbak Zulfatul Finorillah, yaitu tentang Ras Utsmani. Ras Utsmani adalah tata cara menuliskan Al-Quran yang ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Tata cara penulisan itu dijadikan standar dalam penulisan kembali atau penggandaan mushaf Al-Quran. Tata cara penulisan ini lebih populer dengan nama Ras Al-Utsmani. Istilah ini lahir bersamaan dengan lahirnya Mushaf Utsmani, yaitu mushaf yang ditulis panitia 4 yang terdiri dari Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harith. Mushaf Utsman ditulis dengan kaidah-kaidah tertentu. Perbedaan dalam bacaan Al-Quran dengan mengirim mushaf. 1. Agar membakar semua mushaf milik pribadi yang berbeda dengan mushaf miliknya harus dibakar. Yang kedua,
agar tidak membaca sesuatu yang berbeda dengan mushaf Utsmani. Oleh karena itu, adanya kesatuan secara total yang ada teks Al-Quran di seluruh dunia selama 14 abad di berbagai wilayah dengan warna-warni yang ada merupakan bukti keberhasilan Utsman yang tak mungkin tersaingi oleh siapapun dalam menyatukan umat Islam dalam satu teks. Rasmul Utsman kaitannya dengan qiraat. Rasmul adalah ketentuan atau pola yang digunakan oleh Utsman bin Affan bersama sahabat-sahabat lainnya dalam penulisan Al-Quran berkaitan dengan susunan huruf-hurufnya yang terdapat dalam mushaf-mushaf yang dikirim ke berbagai daerah dan kota, serta mushaf al-Imam yang berada di tangan Utsman bin Affan sendiri. Qiraat ialah salah satu aliran dalam mengucapkan Al-Quran yang dipakai oleh salah satu imam qura yang berbeda dengan lainnya dalam hal ucapan Al-Quranul Karim. Dapat kita ketahui bahwa ras itu adalah suatu cara atau pola dalam penulisan Al-Quran berkaitan dengan susunan huruf-hurufnya, sedangkan qiraat adalah cara pelafalan atau cara pengucapan Al-Quran yang dipakai oleh salah satu imam. Jadi, karena ada ras atau penulisan Al-Quran, maka qiraat atau membaca Al-Quran bisa terwujud lebih mudah. Kaitan rasmul Quran dengan qiraat. Secara etimologi, qiraat adalah jamak dari qiraah yang berarti bacaan dan ia adalah masdar atau verbal nun dari qiraah. Secara terminologi atau istilah ilmiah qiraat adalah salah satu madhab atau aliran pengucapan Al-Quran yang dipilih oleh seorang imam qurra sebagai suatu madhab yang berbeda dengan madhab yang lainnya. Qiraat ini ditetapkan berdasarkan sanad-sanadnya sampai kepada Rasulullah. Periode qurra atau ahli atau imam qiraat yang mengajarkan bacaan Al-Quran kepada orang-orang menurut cara mereka masing-masing adalah dengan berpedoman kepada para sahabat. Di antara para sahabat yang terkenal yang mengajarkan qiraat ialah Ubay, Ali, Zaid bin Thabit, Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, dan lain-lain. Dari mereka itulah sebagian besar sahabat dan tabi'in di berbagai negeri belajar qiraat yang semuanya bersandarkan kepada Rasulullah. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Syaruddatullah, sebagai pemateri ketiga. Manfaat hikmah rasmul Quran. 1. Memelihara dan melestarikan penulisan Al-Quran sesuai dengan pola penulisan Al-Quran pada awal penulisan dan pembukuannya. 2. Memberi kemungkinan pada lafaz yang sama untuk dibaca dengan versi qiraat yang berbeda, seperti dalam firman Allah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yakhruda'unna illa anfusahum. Pada surat Al-Baqarah ayat 9. Lafaz yakhruda'unna dalam ayat di atas bisa dibaca menurut versi qiraat lainnya, yaitu sementara kalau ditulis sebagai tulisan tidak memberi kemungkinan untuk dibaca yakhruda'unna. Yang ketiga, kemungkinan dapat menunjukkan makna atau maksud yang tersembunyi dalam ayat-ayat tertentu yang penulisannya menyalahi imla'i seperti dalam firman Allah berikut ini. Terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 47. Menurut sementara ulama, lafaz baidin ditulis dengan huruf ganda ya atau al-ya'u karena memberi isyarat akan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam penciptaan langit dan alam semesta. Keempat, kemungkinan dapat menunjukkan keaslian harokat, syakl atau suatu lafaz, seperti penambahan huruf ayat sawarabbukum darul fasikin dan penambahan huruf ya al-ya'u pada ayat wabta'iti ibrobi. Hikmah rasmul Quran.
Yang pertama, pembuangan alif dalam bismillah adalah untuk mempermudah dan meringankan karena sering digunakan. Ada yang mengatakan bahwa karena alif dibuang, maka sebagai penunjuk pembuangan alif awal penulisan ba dibuat panjang. Yang kedua, pembuangan wawu pada ayat yamhullahul baitil berfungsi sebagai petunjuk akan cepat hilangnya ke baitillah. Yang ketiga, penambahan ya pada wassama banaiha berfungsi untuk membedakan lafaz ID yang bermakna kekuatan dan bermakna tanagan. Yang keempat, penambahan alif pada la ashbahanhu berfungsi sebagai petunjuk bahwa penyembelihan tidak terjadi. Seolah-olah la dalam ayat itu adalah nafiyah. Baik, kesimpulan dari tadi yang kami jelaskan bahwa Rasmul Quran atau Rasmul Utsmani adalah tata cara menuliskan Al-Quran yang ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan dengan kaidah-kaidah tertentu. Kemudian hubungan antara Rasmul Quran Qiraah sangat erat sekali karena semakin lengkap petunjuk yang dapat ditangkap, semakin sedikit pula kesulitan untuk mengungkap pengertian-pengertian yang terkandung di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa keberadaan Mushaf Utsmani yang tidak berharokat dan bertitik ternyata masih membuka peluang untuk membacanya dengan berbagai qiraat. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapatnya keragaman cara membaca Al-Quran. Orang awam tidak dapat membaca Al-Quran menurut Ras dahulu, maka wajiblah ditulis menurut perkembangan masyarakat. Akan tetapi, Ras Utsmani jangan dihilangkan, karena jika kita menghilangkannya, berarti mencoba mencemarkan rumus keagamaan yang telah disepakati dan yang telah memelihara umat dari persengketaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.